Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat mengakhiri hari yang Tuhan berikan, kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari siapkan diri kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk hari yang begitu indah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa bekerja, beraktivitas, semuanya karena kemurahan-Mu. Bapa terkasih, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu, biarkanlah Roh Kudus-Mu tercurah, memberikan hikmat dan pengertian, agar firman yang sebentar kami dengar dapat kami lakukan sebagai anak-anak-Mu yang setia di dunia ini. Mari bersabdalah, ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Amos pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Amos pasal 5, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27, begini bunyi firman Tuhan. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menengok di 2 tahun belakang, saat pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, semua orang bingung, semua orang takut, semua orang berjaga-jaga, semua orang gentar, semua orang was-was. Semua orang, termasuk kita semua, memutar otak bagaimana caranya agar kita bisa bertahan hidup di tengah virus yang kita tidak bisa lihat, yang begitu cepat menyerang, merebak begitu saja. Dan hal ini pun juga menimpa gereja di berbagai belahan dunia. Gereja merasakan hal yang sama. Gereja bingung dan memaksa kita juga ikut muter otak ya, Ibu Bapak Saudara. Mencari jalan keluar bagaimana caranya kabar keselamatan ini tetap bisa diperdengarkan kepada umat meskipun dalam keadaan yang terbatas. Meskipun kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain karena COVID. Alhasil, muncul berbagai ide-ide kreatif. Muncul berbagai jalan keluar. Mulai dari cara-cara konvensional kalau di pos-pos Pelkes yang belum ada sinyal, Bapak Ibu. Kita buat renungan-renungan lalu dikopi sebanyak jumlah jemaat, setelah itu disebarkan ke rumah-rumah jemaat. Untuk gereja-gereja yang sudah besar, yang sudah bisa ada sinyal, sudah canggih, sampai membeli alat-alat untuk live streaming, membeli aplikasi-aplikasi supaya kita bisa berjumpa secara online. Berhasil. Apa yang kita gerakan, apa yang kita kerjakan berhasil. Sehingga Injil kebenaran pun boleh diperdengarkan. Sehingga juga umat-umat Tuhan boleh melepas dahaga karena rindu dengar firman Tuhan. Karena pada saat itu kita tahu kita tidak bisa berjumpa pergi ke gereja secara langsung. Tidak ada ibadah ritual di sana. Nah, kita bisa rasakan bahwa gereja berhasil. Mimbar-mimbar hadir langsung di rumah Ibu Bapa dan juga saya pada saat ini. Dan pada saat ini adalah bukti nyata bahwa kita semua gereja berhasil menghadirkan firman Allah di tengah kehidupan keluarga di rumah.
Namun di balik kesuksesan itu, semua rasa hormat umat terhadap firman Allah ternyata mulai berkurang. Pada kenyataannya masih banyak yang ikut ibadah streaming, ibadah online sambil melakukan aktivitas lain. Sambil berpakaian yang tidak elok, tidak cocok untuk dipakai beribadah. Masih banyak yang dengar firman Tuhan asal dengar, yang penting ibadah, yang penting nyanyi, yang penting dengar firman Tuhan, yang penting ibadah ritual. Selesai. Kita lupa, ibu bapak saudara, bahwa ada Allah dalam ibadah-ibadah kita yang harus kita hormati, yang harus kita hargai di dalam ibadah online maupun ibadah onsite. Seharusnya tidak ada pembeda di dalamnya. Ketika kita pergi ke gereja, kita pakai pakaian yang bagus, rapi, wangi. Begitu juga ketika kita ibadah di rumah juga harusnya seperti itu. Tidak ada yang boleh membedakan. Cara ibadah kita tidak boleh berbeda. Harus tetap sama meskipun keadaannya yang memaksa untuk berbeda. Nah, inilah saudara yang menjadi masalah dalam kehidupan peribadahan bangsa Israel dalam pembacaan kita saat ini. Kitab Amos menuliskan bahwa betapa Allah muak, Allah bosan, Allah jengkel dengan semua ritus-ritus ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bagi Allah, apa yang dilakukan bangsa Israel saat itu adalah sebuah kesia-siaan. Mereka beribadah hanya sekedar rutinitas keagamaan saja. Yang penting ibadah, yang penting kewajiban terlaksana, yang penting bernyanyi, yang penting dengar firman, setelah itu selesai. Dan apa yang mereka lakukan Allah tidak berkenan. Ditambah lagi kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, orang-orang Israel, umat Israel hidup dalam yang namanya keserakahan yang membuat mereka menghalalkan segala cara demi hidup nyaman. Mereka tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mereka nggak peduli, yang penting hidup saya aman, nyaman, tentram, sentosa. Dan yang lebih membuat Allah murka, yang membuat Allah marah, ibu bapak saudara, mereka melihat Allah ini sebagai pengemis yang membutuhkan sedekah, membutuhkan persembahan yang banyak. Mereka tidak memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur atas berkat yang sudah Allah curahkan dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu Allah itu adalah pribadi yang kaya. Allah yang memberikan segala sesuatu, segala kekayaan, berkat, segala hal yang orang-orang Israel perlukan. Tapi Allah tidak dihargai. Allah tidak disembah sebagai Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa cara kita beribadah ini menjadi penentu kita memperlakukan orang lain. Ingat hukum kasih yang pertama dan yang utama, di sana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Cara kita beribadah ini merupakan salah satu bentuk kasih kita kepada Allah. Jika kita masih beribadah asal-asalan, kita masih beribadah sesuka hati, kita hanya beribadah formalitas saja, tidak sepenuh hati, memberi persembahan supaya dipuji, tidak malu, dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu tanda bahwa kasih kita kepada Allah belum sempurna, belum bulat dan utuh. Namun jika cara kita beribadah dan mengasihi Tuhan sudah sempurna, sudah elok di mata Allah, maka kasih kita kepada sesama pun juga akan sempurna dengan sendirinya, ibu bapak saudara. Mari kita lihat bangsa Israel. Ketika mereka beribadah, mereka ibadahnya asal-asalan. Maka kasih mereka kepada sesama juga asal-asalan. Mereka mengasihi Allah semena-mena,
maka kasih mereka kepada sesama juga semena-mena. Makanya bangsa Israel masih banyak yang serakah, masih banyak yang egois, masih ada yang iri, masih ada yang tidak peduli dengan yang lainnya. Ya jadi, jangan dulu bicara tentang kasih kepada sesama kalau nyatanya kasih kita kepada Tuhan belum mampu kita terapkan dengan sempurna. Jadi mari Ibu Bapak Saudara untuk mengakhiri hari sebelum kita beristirahat. Firman Tuhan ingatkan kita, mari dekatkan diri lebih lagi kepada Allah, Sang Sumber kasih itu. Kepada Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kita. Beribadahlah dengan elok, dengan layak, dengan sempurna, dengan tulus, dan berkenan di hadapannya. Maka kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengasihi sesama tanpa tebang pilih. Kita bisa mengasihi sesama pun juga dengan sempurna. Jadi mari, jadilah pribadi yang siap mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang sejati di hadapan Allah dari ibadah-ibadah ritual maupun ibadah-ibadah aktual hari lepas hari. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari, Bapak Ibu, kita tutup renungan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang begitu indah menyapa kami. Firman yang mengingatkan kami untuk selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini melalui kami hari lepas hari. Maka kasih kami kepada sesama pun juga boleh sempurna. Ya Bapa terkasih, sebentar kami akan kembali tidur. Kami akan beristirahat. Tuhan Yesus tolong jagai, lindungilah kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, dari segala hal yang tidak baik. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati mendoakan pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang tersebar di pelosok-pelosok daerah. Ya Tuhan, mampukanlah kami sebagai bagian dari tubuh gereja untuk saling menopang satu dengan yang lain, sehingga umat-Mu dimanapun Engkau tempatkan boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam iman kepada Yesus Kristus saja. Sehingga Injil kebenaran pun boleh selalu dinyatakan di waktu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu kami memohon dan berterima kasih. Amin. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah
Karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Beriman La Tompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Beriman La Tompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.